Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jurnal, sebuah channel yang membahas tentang bagaimana cara menulis artikel jurnal dan tugas akhir kuliah seperti skripsi dan tesis. Kawan-kawan semua, dalam video sebelumnya kita sudah membahas tentang berbagai informasi penting yang ditampilkan di website Shimago. Dalam video kali ini, kita akan membahas lebih jauh tentang berbagai informasi penting yang ditampilkan oleh website Shimago ini. Oleh karena itu, bagi Anda yang belum menonton video kita sebelumnya, kami sarankan agar Anda menonton video sebelumnya sehingga pembahasan kita menjadi nyambung dan terarah. Link untuk video sebelumnya sudah kami tampilkan di deskripsi daripada video ini. Kawan-kawan semua, dalam video kali ini kita akan bahas setidaknya ada dua topik. Yang pertama, melalui website Shimago ini kita akan melihat berbagai sumber referensi yang memungkinkan bagi kita untuk menjadi sumber bacaan, sumber referensi dalam hal kita menulis tugas akhir kuliah dan artikel jurnal. Kita akan lihat artikel mana yang perlu kita baca dan artikel mana yang perlu kita kutip. Kemudian dalam video kali ini kita juga akan membahas tentang masalah submission, artinya bagaimana cara kita menemukan jurnal yang cocok dengan manuskrip kita. Oke, kawan-kawan, itu yang akan kita bahas dalam video kali ini. Mari kita mulai. Kawan-kawan semua, hal yang perlu kita lakukan adalah pertama, kita mengunjungi website Shimago ini. Nah, setelah sampai di sini, kemudian kita menuju ke menu ini. Ini perangkingan berdasarkan jurnal. Kita klik di sini. Nah, kemudian di sini ada berbagai informasi yang ditampilkan oleh website Shimago. Kita lihat dulu. Pertama ini adalah subject area. Di sini ada banyak subject area yang bisa kita pilih dan tentunya sesuai dengan bidang keilmuan kita masing-masing. Kemudian di sini ada kategori, jumlahnya lebih banyak lagi dan kita pilih juga berdasarkan bidang keilmuan kita masing-masing. Kemudian di sini ada wilayah dan juga ada nama negara. Silakan pilih sesuai dengan keinginan kita. Ini tipe, ada dalam bentuk jurnal, ada dalam bentuk book series, dan seterusnya. Dan ini tahun, kita pilih saja tahun 2020. Di sini saya contohkan, misalnya saya tidak pilih subject area, saya pilih kategori. Misalnya saya pilih language and linguistic misalnya. Nah, kita lihat di sini. Untuk jurnal yang membahas tentang language dan linguistik jumlahnya ada 911 jurnal di seluruh dunia. Dan bisa kita lihat di sini. Ini Q1, Q1, Q1. Silakan kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Artinya kita ingin baca artikel di jurnal ini atau kita ingin submit artikel ke jurnal ini. Dan ini bisa kita geser. Ini tampilannya 50 jurnal per satu halaman, bisa kita geser. Bisa kita geser sampai kita menemukan jurnal yang cocok dengan kebutuhan kita. Mana kira-kira jurnal yang cocok dengan kebutuhan kita, silakan kita pilih apakah untuk kita baca atau kita submit. Ini jurnal Q2 dan seterusnya. Kemudian ini diurutkan berdasarkan SJR. Kalau kita ingin ubah misalnya berdasarkan H-index, boleh juga kita klik di sini. Nah, maka sudah berubah dan diurutkan menurut H-index. Demikian juga kalau kita ingin mengubah urutan berdasarkan kriteria-kriteria ini, tinggal kita klik dan semuanya akan dimunculkan berdasarkan permintaan kita. Kawan-kawan, kemudian kita juga lihat ini, di sini ada menu Only Open Access Journal. Artinya kalau kita klik di sini, maka yang akan ditampilkan adalah jurnal-jurnal yang open access. Artinya jurnal yang bisa diakses, bisa di-download oleh siapa saja secara free.
Dan ini khusus untuk jurnal Silo, dan ini khusus untuk jurnal WOS. Silakan kita klik, kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini saya contohkan misalnya kita pilih yang open access. Di sini kita lihat kategorinya language and linguistic dan di seluruh negeri. Dan ini sudah kita klik yang open access, jadi yang ditampilkan jurnal yang open access semua. Kita mulai dari, kita lihat misalnya ini, kita urutkan menurut SJR. Kita lihat misalnya ini, kita ingin lihat apakah jurnal ini open access atau tidak, kita buka. Nah, sudah ditampilkan, ini informasi awal yang diberikan oleh Shimago terkait website ini. Dan terkait tentang masalah informasi ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Kita melangkah ke sini, homepage. Nah, sudah ditampilkan, inilah website dari Jurnal Language Learning and Technology. Setelah kita tiba pada website ini, kita akan coba mendownload artikel dari jurnal ini. Kita melangkah ke menu search, lalu ketikkan kata kunci. Misalnya saya mengetik language attitude. Kemudian klik di sini. Nah, akan ditampilkan di sini ada 20 hasil pencarian untuk kata kunci language attitude. Nah, silakan kita pilih mana yang cocok dengan kebutuhan kita dan silakan kita download. Misalnya saya ingin pilih ini. Kita klik. Nah, di sini ada pilihan view atau download PDF. Nah, misalnya saya ingin download, klik di sini. Nah, lalu tentukan ingin simpan di mana. Misalnya saya simpan di sini. Nah, sudah terdownload. Sekarang kita buka. Ini dia 2501. Nah, sudah terbuka. Jadi inilah artikel yang sudah kita download. Kita cek. Nah, tadi ini dia review of understanding bla bla bla. Ini diterbitkan tahun 2021. Penulisnya ini. Kita lihat. Nah, ini dia. Sudah ada, jumlahnya ada 5 halaman dan sudah bisa kita baca, dan kalau perlu sudah boleh kita kutip. Kawan-kawan, demikianlah kira-kira cara kita mendownload artikel dari jurnal ini, dan ini semua dapat kita lakukan melalui bantuan daripada website Shimago misalnya. Ya, jadi ini tampilan yang diberikan oleh website Shimago. Sekarang kita coba yang lain. Misalnya ini, kita ingin pilih jurnal, ini kita buka saja. Misalnya kita ingin pilih jurnal yang dari Asia, misalnya wilayah Asia, tapi dengan topik yang sama seperti tadi. Nah, sudah ditampilkan, ini berbagai jurnal yang membahas tentang language dan linguistik untuk wilayah Asia. Jumlahnya ada 29 jurnal. Kalau kita ingin mencari di negara tertentu misalnya, hanya di negara Indonesia saja misalnya. Jurnal di Indonesia yang membahas tentang topik ini, nah, sudah ditampilkan. Jumlahnya ada 2, kalau perlu kita buka. Nah, yang pertama ini adalah jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia, dan yang kedua jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Syahkuala. Jadi hanya ada 2 di Indonesia. Mungkin ada yang bertanya, jurnal yang membahas tentang linguistik kan banyak di Indonesia, kenapa yang ditampilkan hanya 2? Jawabnya karena hanya ada 2 jurnal di Indonesia yang terdaftar dalam website Shimago. Oke, kawan-kawan semua, sekilas seperti itu informasi yang diberikan oleh Shimago terkait tentang menu ini. Berikutnya kita akan melihat perangkingan berdasarkan negara. Nah, merujuk kepada semua subjek area, semua subjek kategori, semua negara, dan dari tahun 1996 sampai 2020, dan kalau dilihat dari segi jumlah dokumen, maka negara-negara di dunia itu nomor 1 Amerika Serikat, nomor 2 Cina, nomor 3 Inggris, nomor 4 Jerman, dan nomor 5 Jepang, dan seterusnya. Kalau Indonesia kita lihat,
Nah, Indonesia berada di urutan ke-45 dunia. Ini berdasarkan jumlah dokumen. Boleh juga kita ganti tinjauan yang lain, misalnya berdasarkan searchable dokumen dan seterusnya. Tinggal kita klik. Nah, ini untuk seluruh subjek area. Sekarang coba kita ganti misalnya di bidang language and linguistic misalnya. Kita lihat bagaimana perangkingan dunia. Nah, Amerika Serikat nomor 1, memandang jumlah dokumen, Inggris nomor 2, Jerman nomor 3, dan seterusnya. Jadi bisa kita lihat bahwa negara ini adalah negara yang menghasilkan jumlah dokumen terbanyak dalam bidang ini. Kita lihat Indonesia. Indonesia di peringkat ke 44 di dunia. Nah, bagaimana kalau kita lihat di wilayah tadi seluruh negara, sekarang kita lihat di wilayah Asia misalnya. Nah, di wilayah Asia berarti untuk bidang language and linguistic, Cina nomor 1, Jepang nomor 2, Hong Kong nomor 3, Taiwan nomor 4, dan India nomor 5. Nah, kita lihat Indonesia berada di urutan ke-9, peringkat Asia ini, di seluruh Asia. Dan ini berlaku dari tahun 1996 sampai 2020. Kalau kita ingin download data ini, tinggal klik di sini, download data. Nah, sudah di-download, kita buka dan bentuknya ditampilkan dalam bentuk Excel. Nah, seperti ini. Nah, kawan-kawan semua, sekilas seperti itulah informasi penting yang ditampilkan oleh website Shimago. Jadi kita bisa lihat berbagai jurnal, berbagai ranking berdasarkan jurnal, juga berbagai ranking berdasarkan negara. Dan saya yakin berbagai informasi ini sangat penting dan bermanfaat bagi kita dalam hal menulis. Saya juga yakin bahwa setelah menonton video ini, Anda sudah tahu apa yang perlu Anda baca, apa yang perlu Anda kutip, dan kemana sebaiknya jurnal Anda submit. Kawan-kawan, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan nantikan video-video kita selanjutnya, karena kita akan membahas lebih jauh tentang bagaimana cara menulis artikel jurnal dan tugas akhir kuliah. Kawan-kawan, itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam.